Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat seluruh peserta sidang yang terhormat, delegasi dari masing-masing negara yang telah hadir pada forum hari ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan delegasi sekalian. Pada pagi hari ini di forum sidang PBB kita akan membahas isu-isu dan masalah yang terjadi di dunia saat ini. Kami memberikan ruang untuk masing-masing negara untuk menyampaikan masalah tersebut dan mendiskusikannya pada forum ini. Harap kepada seluruh sidang menyimak dan memperhatikan sidang ini dengan baik dan tertib. Kepada delegasi negara Amerika disilahkan. Yang terhormat para pimpinan delegasi dari berbagai negara. Saya perwakilan dari United States. Rusia dan Ukraina bisa menjadi titik awal dari perpecahan Perang Dunia Ketiga. Setelah Rusia menginvasi dan mencaplok wilayah Krim di Ukraina pasca penggulingan Viktor Yanukovych pada tahun 2014 yang pro akan Rusia. Pertempuran tersebut memakan korban jiwa sebanyak 14.000 dan membuat hancur jantung industri di timur Ukraina. Sebagaimana kita tahu bahwa Ukraina menjadi salah satu negara produsen baja dan logam. Pemerintah AS menyatakan mempersiapkan sanksi-sanksi ekonomi dengan konsekuensi besar atas tragedi tersebut. Pada tahun 2015 dengan penengah Prancis dan Jerman, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar. Namun, Rusia melanggar perjanjian tersebut. Kami dari pihak Amerika Serikat melalui Presiden Biden yang langsung berbicara melalui sambutan pada Rusia Vladimir Putin memperingati sebanyak 2 kali bahwa akan ada konsekuensi ekonomi parah jika Rusia menginvasi Ukraina. Amerika Serikat, Inggris hingga Kanada menarik staf kedutaan besar di Ukraina sebagai tanggapan ancaman yang meningkat dari Rusia melalui Pentagon. Pentagon mengerahkan 8.500 pasukan ke sejumlah daerah Eropa untuk keperluan NATO jika situasi Ukraina makin mengkhawatirkan. Pada Rabu, tanggal 16 Februari, Rusia telah menyatakan untuk tidak jadi menginvasi. Namun, kami dari pihak AS masih terus berjaga-jaga karena Rusia pernah melanggar perjanjian yang dilakukan oleh Ukraina yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Siapa yang dirugikan atas konflik ini? AS bisa menjadi salah satu negara yang sangat merugi jika konflik antara Rusia dan Ukraina pecah hingga sampai ke perang dunia. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, sumber daya, militer, dan politik. Dalam bidang ekonomi, AS bisa sangat merugi karena AS dengan Uni Eropa menjadi pusat ekonomi terbesar di dunia. Bagaimana jika Eropa berubah menjadi ladang pertempuran? Proyek energi paling memecah belah Eropa, Nord Stream 2, dirancang oleh raksasa energi Rusia, Gazprom, untuk mengadakan jumlah gas yang mengalir dari Rusia langsung ke Jerman melewati negara transit tradisional Ukraina. Amerika Serikat dan Jerman telah berusaha untuk menghadirkan front persatuan melawan potensi agresi militer Rusia dan Ukraina. AS menegaskan hal tersebut meskipun ada pertanyaan mengenai komitmen Berlin untuk menjenggal pipa energi yang penting. Amerika Serikat juga akan merugi dalam bidang militer karena harus membela negara yang menjadi korban. Namun, kerugian dalam bidang militer dapat terbayarkan dengan keberhasilan mengalahkan tersangka.
Dalam bidang politik, Amerika Serikat juga akan merugi karena Amerika Serikat bisa kehilangan anggota NATO sebagai sekutunya dalam bidang militer. Rusia dapat mengacaukan bukan saja hubungan Amerika Serikat dengan negara Eropa, namun juga dapat membuat kerusuhan antar negara karena Rusia telah menginvasi negara yang merdeka dan berdaulat. Rusia juga melanggar poin-poin Piagam PBB tahun 1945 yang berbunyi 1. Tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. 2. Menghormati hak asasi manusia sekaligus menjaga persaudaraan antara bangsa. 3. Membangun kerjasama antara negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. 5. Bekerja sama membantu dalam hal kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Mencegah intimidasi. Salah satu cara Amerika Serikat untuk mengatasi terjadinya intimidasi dari Rusia adalah dengan mengirimkan sejumlah pasukan. Amerika Serikat juga memiliki opsi mengarahkan berbagai peralatan tempur mulai dari kapal perang hingga pesawat militer ke negara Baltik dan negara NATO di Eropa Timur. Presiden Biden tengah mempertimbangkan mengirim 1.000 hingga 500 pasukan bersenjata ke Eropa Timur demi mengantisipasi manuver militer Rusia ke Ukraina. Pengarahan ribuan pasukan itu juga dipertimbangkan Amerika Serikat untuk membantu evakuasi warga negeri Paman Sam dari Ukraina jika diperlukan. Solusi jangka pendek. Melakukan gencatan senjata jika terjadi pecah perang antara Rusia dan Ukraina, bahkan dunia, atau melakukan perjanjian damai yang ditengahi oleh PBB dan negara yang netral agar dapat tercapainya perdamaian antara negara yang berselisih. Untuk solusi jangka panjang yaitu membuka hubungan diplomatik yang baik antara Rusia, Ukraina, NATO, dan sekutu, serta begitu juga dengan AS dan negara-negara yang berkonflik. Menciptakan hubungan timbal balik mutualisme atau saling menguntungkan antar negara-negara di dunia agar tercapai perdamaian yang hakiki. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang terhormat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan sidang 2. Baik, dari Ya, dilanjutkan ke kelompok kedua, kelompok Rusia. Selamat pagi pimpinan dan delegasi-delegasi yang hadir di sini. Kami dari negara Rusia ingin menyampaikan tentang vaksin Sputnik. Adanya varian baru COVID yaitu Omicron dianggap menjadi salah satu yang berperan besar dalam lonjakan kasus COVID-19. Namun varian baru ini disebut hanya menyebabkan gejala ringan pada penderitanya. Terutama di Rusia, lonjakan Omicron mencapai rekor tertinggi di beberapa bagian Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan Rusia menjadi negara peringkat pertama dengan penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi dan India menjadi peringkat keduanya. Pada Minggu 23 Januari 2022, India melaporkan lebih dari 300.000 orang terinfeksi baru COVID-19 selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, penghitungan kasus baru di Rusia pada hari Sabtu 23 Januari 2022 mencapai 57.212, hampir 2
kali lipat dalam 6 hari dan mencapai rekor pandemi baru. Dokter secara terbuka mengakui bahwa tingkat penularan di Rusia bisa jauh lebih tinggi daripada angka resminya. Dengan angka kasus yang meningkat bisa berlanjut hingga bulan Februari. Aktivitas penetra virus dan vaksin Sputnik V Rusia terhadap jenis virus corona Omicron lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dari obat Pfizer. Menurut hasil studi perbandingan oleh Institut Spallanzani di Italia dan tim ilmuwan dari Institut dan NINF Gamalaya. Penelitian dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang sama di Institut Spallanzani di Italia. Berdasarkan sampel serum yang sebanding dari individu yang divaksinasi dengan Sputnik V dan Pfizer dengan tingkat antibodi IgG dan aktivitas penetra virus yang sempurna dengan galur asli yang terdaftar di Wuhan. Menurut hasil penelitian kami, Sputnik V ini menunjukkan titer antibodi penetral virus terhadap strain Omicron 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 2 suntikan vaksin Pfizer. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa Sputnik V ini menetralkan strain Omicron dengan menghasilkan respon imun yang kuat karena tingkat antibodi yang tinggi. Para peneliti kami juga menemukan bahwa Sputnik V ini menghasilkan respon yang lebih kuat pada tingkat antibodi penetral virus terhadap Omicron. Karena pada dasarnya bahwa vaksin kami memiliki jangkauan antibodi penetral virus yang lebih luas, tidak seperti Pfizer, serta tingkat peniruan yang lebih tinggi. RDIF menyatakan bahwa Sputnik Light sebagai pendorong secara signifikan meningkatkan aktivitas virus netralisasi terhadap Omicron hingga tingkat yang sebanding dengan titer Sputnik V dan menghasilkan lawan strain yang asli. Rusia akan mengekspor 250 juta dosis vaksin virus corona COVID-19 Sputnik V ke India yang merupakan salah satu produsen utama vaksin yang direncanakan. Secara total perusahaan India berencana untuk memproduksi setidaknya 1.152 dosis Sputnik V per tahun. Selanjutnya, Meksiko memesan total 24 juta dosis vaksin. Sputnik V disahkan di lebih dari 70 negara di seluruh dunia pada Januari 2022. Rusia mengajukan permohonan persetujuan vaksin di Uni Eropa pada Januari 2021. Sementara beberapa negara UE menyetujui penggunaannya lebih awal, seperti Hongaria dan Slovakia. Dengan diadakannya sidang PBB ini, saya berharap negara-negara lain memberikan dorongan untuk mensukseskan vaksinasi Sputnik V ini dalam rangka mendorong tingkat vaksin di dunia yang saat ini masih 54% populasi di dunia yang telah menerima vaksin. Dan dengan diadakannya vaksin Sputnik V ini bertujuan agar kasus COVID di dunia cepat menurun, terutama saat ini terdapat varian baru COVID yaitu Omicron yang dapat menyebar dengan cepat. Selanjutnya untuk negara Cina, dipersilakan. Yang pertama, pimpinan sidang 1, sidang 2, seluruh delegasi sidang PBB 22 akan membahas isu yang Andini, kameranya dimatiin aja nggak apa-apa. Kayaknya Andini kalau dinyalain kameranya buffering. Ya, silakan Andini. Varian Neokov mengancam tingkat infeksi dengan kematian yang lebih tinggi dibandingkan jenis virus sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pandemi di dunia. Beberapa laporan juga mengatakan bahwa Neokov telah dikaitkan dengan Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV yang ada di negara-negara Timur Tengah pada tahun 2012 dan 2015. Menurut data WHO, sekitar 35% dari pasien yang dilaporkan dengan MERS-CoV telah meninggal. Neokov adalah varian dari MERS-CoV dan virus ini berada pada tubuh hewan.
Dalam penelitian yang ditampilkan minggu ini, para ilmuwan yang berada di Wuhan memberitahukan bahwa neokop dapat menyebabkan masalah jika disebarkan dari hewan ke manusia. Virus ini bersifat zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia dan dapat ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan. Dalam laporan disebutkan, virus neokop sebenarnya bukan varian baru dari virus corona yang telah menyebabkan pandemi global. Sebaliknya, virus tersebut berasal dari jenis virus corona yang berbeda, yang terkait dengan sindrom pernapasan Timur Tengah, MERS-CoV yang asal-usulnya belum dipahami adalah virus yang ditularkan dari manusia ke unta dromedari Arab yang terinfeksi. MERS-CoV telah teridentifikasi pada dromedari unta Arab di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan berdasarkan data dari WHO. Kebanyakan pasien MERS mengalami gangguan pernafasan akut yang parah dengan gejala demam, batuk, dan sesak. Sekitar 3-4 dari 10 pasien yang dilaporkan MERS meninggal. Secara total, 27 negara telah melaporkan kasus sejak 2012, menyebabkan 858 kematian yang diketahui karena infeksi virus varian MERS ini. Virus ini diketahui pertama kali menyerang manusia di Jordan pada April 2012. Namun, kasus yang pertama kali dilaporkan adalah kasus yang muncul di Arab Saudi pada September 2012. Sampai saat ini, semua kasus MERS berhubungan dengan riwayat perjalanan menuju atau menetap di negara sekitar Semenanjung Arab. Penyebaran MERS terbanyak yang terjadi di luar Semenanjung Arab terjadi di Republik Korea Selatan pada 2015. Penyebaran tersebut berhubungan dengan pelaku perjalanan yang kembali dari Semenanjung. Virus corona varian ini tampaknya tidak dinetralisir oleh antibodi manusia yang dilatih untuk menargetkan SARS-CoV-2. Dilatih untuk virus penyebab COVID-19 atau MERS-CoV. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya potensi ancaman bagi virus neokov menginfeksi manusia, tetapi tidak ada bukti sejauh ini tentang seberapa menularnya dan seberapa bahayanya virus ini. Tes laboratorium juga menunjukkan bahwa kemampuan neokov untuk menjangkit sel manusia sangat buruk. Seorang ahli virus di Universitas Warwick, Profesor Lauren Cheung, mengungkapkan saat ini perlu dilihat lebih banyak data yang mengkonfirmasi infeksi pada manusia dan tingkat keparahan yang dialami oleh manusia yang terjangkit virus tersebut. Studi pracetak menunjukkan infeksi sel manusia dengan varian virus neokov sangat tidak efisien. Apa yang dialami saat ini, apapun keadaannya, kita harus tetap waspada dengan penyebaran infeksi virus corona dari hewan ke manusia. Ini adalah pelajaran penting yang perlu kita pelajari yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari penelitian penyakit menular pada manusia dan hewan. Bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini diantaranya adalah mengalami gejala gastrointestinal, diare, dan mual atau muntah. Kebanyakan komplikasi yang parah seperti pneumonia dan gagal ginjal. Maka dari itu, alangkah baiknya kita mencegah dan menjaga kesehatan sebelum virus ini menyakiti kita. Kami sebagai delegasi negara memberikan solusi untuk menghindari virus ini dengan mendesak setiap negara agar mempercepat adanya vaksinasi bagi seluruh warga negaranya agar mengurangi risiko tertularnya virus ini. Dan juga mengadakan vaksinasi COVID-19 untuk binatang agar binatang tidak menyebarkan virus ke manusia karena hewan sangat mudah menyebarkan virus kepada manusia. Warga negara juga dihimbau untuk senantiasa memakai masker bila ingin berpergian keluar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka COVID-19. Memperbanyak laboratorium untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait virus COVID-19. Kami sebagai delegasi negara juga menghimbau agar setiap negara mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari
menekan mobilitas penyebab COVID-19. Dan satu hal yang paling penting dan wajib adalah menjaga kesehatan tubuh dengan meminum vitamin, memakan makanan yang bergizi untuk menghindari COVID-19. Selanjutnya untuk negara Korea Selatan. Dipersilakan. The Honorable First Chairman and the Honorable the Second Chairman of the Court, serta seluruh delegasi peserta sidang PBB tahun 2022. We are delegates of South Korea will talk about gender equality that is currently a world concern. Gender equality is a fundamental human right. It is essential to achieve peaceful societies with full human potential and sustainable development. It has been shown that empowering women is spurs productivity and economic growth. In order to achieve full equality of rights and opportunities between men and women, we need to reduce and end the multiple forms of gender violence and secure equal access to quality education and health, also economic research. But in reality, women more susceptible from discrimination, inequality, and stereotype than men. Based on last report in November 2017, World Economic Forum (WEF) conclude that gender gap have increased globally, become to 32.5% compared to 2016, which is only 31.7%. Negara kami, Korea Selatan, kesenjangan upah pekerja wanita dan pria sangat besar. Berdasarkan data Organization of Economic Cooperation, hanya 50% wanita di Korea dengan rentan usia 15 hingga 64 tahun berada dalam aktivitas dibanding dengan rata-rata 65% untuk negara OECD. India, berdasarkan data pendudukan PBB, sekitar 70% wanita menikah berusia 15-49 tahun menjadi korban pembunuhan atau pemaksaan. Stereotip anak laki-laki lebih dihargai dibanding anak perempuan, membuat sekitar 600 unit perempuan hilang di aborsi setiap malamnya. Menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau PPPA, mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan terjadi dari Januari hingga November 2021 di Indonesia. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat sekitar 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada bulan Januari hingga Oktober 2021. There are very many gender inequality in the world, especially for women. Some of them is stereotype. Women are likely to get stereotyping such as weak creature, emotionally and whiny. Impoverishment of the economy on women. Women's jobs are considered lower so that wages are received lower than men. Subordinate one of gender, that is treating women as secondary. As example, suggests that leader of society only deserve help by men, while women only could be leader for their people or fellow women. Tindak kekerasan atau violence terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik, sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas dengan data di atas. Ketidaksetaraan gender menjadi tantangan tunggal terbesar bagi hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami menyarankan untuk mengampanyekan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilindungi oleh PBB sebagai fasilitator, penyelenggara, dan pelaksana dari kampanye ini. With the aim of increasing the larger concentration for the advantage globally in eliminating gender inequality, we're also committed to involving men in effort to empower women, and also participated in erase gender-based violence. With this, we expect absence of discrimination against women, and expect so that everyone get the same and fair treatment in the public, not only in political purposes or feel relate to certain policies. Thank you. Karena semua negara sudah selesai membahas isunya
masing-masing. Kali ini akan dibuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dari delegasi yang hadir, bisa dipersilakan. Pimpinan sidang yang terhormat, saya ingin memberikan pertanyaan kepada negara Rusia mengenai vaksinasi. Hitung tanggal 28 Oktober, Rusia telah berhasil membuat vaksin. Namun banyak keraguan timbulkan akibat dari pengadaan vaksin tersebut oleh masyarakat Rusia sendiri. Sedangkan di negara kami, United States, salah satu vaksin buatan kami adalah adalah Novavax. Salah satu sahabat kami di Indonesia telah memesan 50 juta dosis untuk disebarkan oleh masyarakat. Pertanyaan kepada Rusia, bagaimana caranya Rusia dapat mengatasi gangguan masyarakatnya sendiri atau rakyatnya? Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Silakan delegasi Rusia untuk menjawab pertanyaan dari delegasi Amerika. Baik, akan saya ulangi pertanyaannya. Karena permintaan dari delegasi Rusia. Bagaimana cara Rusia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakatnya atau rakyatnya? Karena terhitung tanggal 28 September 2021, masyarakat Rusia meragukan vaksin yang telah dibuat oleh negara. Bagaimana Rusia menangani keraguan tersebut? Terima kasih. Rusia, silakan dijawab pertanyaannya. Tidak ada jawaban. Ada pertanyaan lain dari kelompok lain mungkin? Kalau tidak ada jawaban dan tidak ada pertanyaan, ditutup aja persidangannya. Silakan Andini, ditutup persidangannya. Baik, karena tidak pertanyaan dari delegasi kalian, tutup sidang hari ini. Terima kasih atas delegasi dan para pemimpin hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yang tadi satu sudah selesai, sudah Pak Restu ambil nilainya semua, nilai kelompok dan nilai individu ya. Tadi ditunggu ya, diolah dulu nilainya.